ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu jamaah sedanten nyuwun pangapunten adi terlambat nggih. Alhamdulillah puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala wonten dalu menika Allah Subhanahu wa taala tansah maring kita sedaya nikmat iman, nikmat sehat lan nikmat saged mlampah wonten kajian dalu menika. Bapak dan Ibu, wonten dalu menika tansih lanjut hadis nomor 24 nggih. Episode terakhir niki nggih. Episode terakhir insyaallah pekan ngajeng Allah mempertemukan lanjut hadis nomor selangkung. Bapak dan Ibu sedanten, wonten pertemuan kalau wingi sampun membahas satu prinsip yang harus kita pegang pada saat kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Prinsip napa niku? Prinsip ingkang sangat agung sekali niki. Yang mana setiap orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala harus memahami dan ya, menghafal ya, atau mendalami prinsip niki. Bahkan di segala ibadah. Prinsip napa Bapak sekalian? Nak mboten apal prinsip niki kada ya, kata ingkang ngeluh, ngedumel, ngguncing tiyang, gibah tiyang sesama jamaah. Prinsip napa niku? Pak Triman mboten mlebet kalau ini, mboten saged jawab. Nak jawab berarti ngarang jawabanipun nggih. Oh. Ya. Satu prinsip yang harus kita pegang dalam berdakwah adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan amalan yang kita kerjakan. Sedikit tidak butuh, banyak juga tidak butuh. Dan setiap amalan yang kita kerjakan seakan-akan jenengan amal ageng ya, seageng-ageng amalin jenengan, dan seluruh manusia dari awal sampai akhir di dalam keadaan orang yang paling bertakwa mboten badhe nambah kekuasaanipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih mboten badhe nambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Monggo Bapak Ibu sekalian, ini adalah prinsip pada saat kita berada di jalan dakwah. Ya mungkin ada sebagian jadi takmir, mungkin sebagian ada bergerak di bidang sosial dan sebagainya. Terkadang setan selalu membisik kita bahwa kitalah yang berjasa di dalam Islam ini. Buktinya apa?
bukti ini pada saat ada konflik dengan teman. Kadang kita mengungkit-ungkit jasa kita, kebaikan kita, peran kita di dalam dakwah tersebut. Makanya Bapak-Ibu sekalian, ya, dan ini harus selalu kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberi taufik untuk memiliki sifat seperti ini. Bahwa Allah tidak butuh dengan ketaatan kita, akan tapi kita sendiri yang membutuhkan ketaatan itu. Insya Allah kalau kita mengamalkan prinsip itu, ibu-ibu tidak akan ramai dengan WA sama temannya pada saat ada masalah. Ibu-ibu kadang kan masalah kecil saja bisa ramai, curhatan dan sebagainya. Insya Allah kalau kita memegang prinsip ini, insya Allah lebih tenang di dalam beribadah atau berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Bapak-bapak, ya, kalau sudah bergerak dakwah lama kemudian ada konflik, insya Allah akan meminimalisir, mengungkit-ungkit jasa kita pada saat kita berada di lembaga dakwah tersebut, entah itu takmir, pengajar, ya, atau orang yang bergerak di bidang sosial atau medsos dan sebagainya. Dan ini sangat penting Bapak-Ibu sekalian, ini sangat penting sekali, karena kita tidak tahu, ya, amalan apa yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang amalannya bagus selama, tapi endingnya setan mengganggu kita, akhirnya amal lama yang sudah kita kerjakan hangus. Kenapa Bapak? Karena kita kadang ada menceritakan amalan-amalan kita dan sebagainya. Mungkin-mungkin kita setuju tansah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki prinsip bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan amalan ketaatan kita. Dan itu tidak akan menambah sedikit pun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kitalah yang membutuhkan amalan tersebut. Dan mungkin-mungkin dengan prinsip ini kita senantiasa diberi rasa sabar oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur terhadap segala hal yang menimpa diri kita. Kita lanjutkan ya. Ini poin penting ingkang petikan hadis, ya ibadi lau an awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, dan seterusnya. Dan semua berada dalam ketakwaan, berkumpul, ya, tidak akan menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua yang perlu kita pahami, kita merojah kembali nih Bapak dan sekalian, nomor kali bahwa apa-apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak akan habis dengan jenengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan habis. Annama indahu subhanahu la yanfadu bi kasratil ata. Sesungguhnya apa-apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak akan habis dengan jenengan minta dumateng Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah memberi apa yang kita minta. Mboten badhe telas. Mboten badhe telas. Makanya dan kita senantiasa disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jangan kita sempitkan di dalam masalah dunia kemawon, tapi di dalam segala hajat kita di dalam kehidupan ini. Mungkin kita butuh istighfar yang banyak karena kita merasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak dosa. Allah tidak akan, ya, ampunannya Allah itu tidak akan habis dengan permintaan jenengan. Ya. Jenengan gadah masalah nopo, kesehatan, barangkali diuji kesehatan, minta kesehatan tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena apa-apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak akan habis. Dan tidak akan mengurangi sedikit pun Bapak, tidak akan berkurang sedikit pun. Sebagaimana napa permisalannya pun hadis menika. Permisalannya napa? Memasukkan jarum, nggih. Jarum wonten lautan. Kemudian jarum pun dinamakan diangkat. Kinten-kinten bekas airin ke arah napa mboten? Sedikit ya, sedikit. Memengaruhi air yang di lautan napa mboten? Boten. Kados punika nggih permisalanipun napa-napa ingkang kagunganipun Allah Subhanahu wa taala. Boten badhe telas, boten badhe berkurang. Ya mugi-mugi
kita sedaya tansah diparingi taufik kali Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berdoa dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mugi-mugi menawi wonten sederek tasih berbuat syirik, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maringi pitedah supados rujuk dumateng jalan ingkang lurus. Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutaken petikan hadis nggih, mugi-mugi telas sampai terakhir dan pekan ngajeng saged nglanjutaken hadis nomor selangkung. Wa qauluhu, dan perkataannya Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum, sesungguhnya itu adalah amalan-amalan kalian semuanya. Ya, minta petunjuk, ya, minta makan, minta pakaian dan sebagainya, dan amal-amal yang kita kerjakan itu adalah amalan kita semuanya. Uhsiha lakum, dan aku akan mengumpulkan bagi, ya, mencatatnya untuk kalian semuanya. Amalan kita kemudian dicatat, summa wafikum iyaha, kemudian aku akan membalasnya dan mencukupannya bagi kalian semuanya. Ini ada amalan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya, kemudian Allah yang akan membalasnya. Faman wajada khairan, sinten tiyangi ingkang angsal kebajikan, siapa orangnya yang mendapatkan kebaikan, falyahmadillaha, hendaklah dia bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kedah syukur menawi angsal apa namanya? Ya, angsal nikmat, angsal kesayangan, ya, kebajikan dan sebagainya. Wa man wajada ghaira dzalika, lan sinten tiyange menawi angsal selain niku, berarti napa? Musibah, keburukan, ya, fitnah dan sebagainya. Fala yalumunna, ya, fala yalumanna illa nafsahu, dan janganlah menyela siapa-siapa, boten pareng, ya, mencela sinten kemawon, boten pareng, ya, kecuali mencela diri sendiri, ya. Nah, kadang-kadang kita ini boten sabar ya, Pak. Nak salah ini kadang kita membela diri, termasuk kulon nggih kadang, ya, kata bela diri. Nak dimarahi istri dan sebagainya kadang nggih bela nih, ya, pasti dalam posisi benar, ya. Dan ini hadisnya menjelaskan, wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah, seandainya seseorang itu mendapatkan selain itu, selain kebaikan, maka janganlah mencela siapa-siapa kecuali dirinya sendiri, kecuali dirinya sendiri. Ini, Insya Allah niki hadis ingkang agung akan menenteramkan setiap orang. Ini semami urusan Allah, ya, urusan buruk di dalam keluarga, mungkin di dalam lembaga dan sebagainya. Kok ada masalah kemudian salah satu mikir itu salahnya dari diri saya, itu cepat selesai apa buatan Bapak di sini? Cepat selesai nggih. Kadang ngaten apa buatan? Boten nggih, kadang saling membela dirinya. Urusannya tambah tuh nggih. Nah niki hadisipun nggih. Hadis saking, ya, hadis qudsi ini, ya, firman Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Sinten tiyang ingkang angsal selain niku, selain kebaikan, maka janganlah mencela kecuali mencela dirinya sendiri. Fihi fawaidu, di dalamnya kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran. Minha, di antaranya nomor setunggal, isbatul fi'lil abdi wa raddu ala jabariyah, tetapnya, ya, bahwa hamba itu bisa melakukan sebuah amal sendiri, artinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada pilihan untuk mengerjakan apa? Boten. Beda dengan jabariyah. Jabariyah niku paham ingkang, ya, menetapkan bahwa manusia seperti payang, semua digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pilihan untuk menentukan kita berbuat ini atau tidak. Sedangkan hadis ini membuktikan bahwa hamba itu juga punya, ya, pilihan untuk mengerjakan atau tidak sebuah amalan. Sangat dipahami, ya. Nomor kali
ihsahullahi li'amalil abdi, ya. Pencatatan amal oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Pencatatan Allah Subhanahu wa taala terhadap amalan hambanya. Pencatatan Allah Subhanahu wa taala terhadap amalan hamba. Berarti Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua yang kita kerjakan. Kama qala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuh. Suatu saat, suatu hari yang mana Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan mereka semuanya, yaitu manusia, fayunabbi'uhum bima 'amilu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menceritakan, mengabarkan terhadap apa-apa yang telah mereka kerjakan. Berarti wonten catatan dan kita akan melihat semua yang kita kerjakan. Ahsahullah, Allah mencatatnya, wa nasuh, dan manusia sudah melupakannya. Tabiat manusia ini, tabiat manusia. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan mencatat semuanya yang sudah kita kerjakan, dan kita kadang lupa amalan apa yang sudah kita kerjakan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala masih ingat, dan itu tercatat di catatan kita masing-masing. Surat Al-Mujadalah nomor 6, ayat nomor 6 ya. Wa qala subhanahu wa ta'ala, hada kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq. Ini kitab kami yang akan menuturkan bagi kalian dengan kebenaran. Hada kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq. Itu kitab kami yang akan menuturkan semua kejadian yang kita amalkan dengan benar. Mboten wonten ingkang klentu. Tidak ada yang salah dengan kitab catatan amalan kita. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Sungguhnya kamilah yang menyuruhmu untuk mengerjakan apa-apa yang kalian lakukan. Surat Al-Jasiyah nomor 29. Faedah nomor 3. Anal ghayata min ihsahiha wal jaza'u 'alaiha. Bapak dan Ibu sekalian, kenapa ke Allah Subhanahu wa taala itu mencatat, mengumpulkan amal-amalan kita? Ingin apa Bapak dan Ibu? Tujuannya inggih punika supados Allah Subhanahu wa taala membalas amalan-amalan yang kita kerjakan. Sebagai bukti nanti nggih wonten semua amalan yang sudah kita kerjakan. Annal ghayata min ihsaiha wal jazaa'u 'alaiha. Sesungguhnya tujuan dari tercatatnya amalan-amalan tersebut adalah balasan atas amalan tersebut. Ini berarti tujuannya bukan asal-asalan, tapi wonten tujuan ingkang mulia, yaitu supados kita mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Faedah nomor sekawan, mujazatullahil ibad bi a'malihim wa tawfiyatuhum jazaaha. Pembalasan Allah Subhanahu wa taala terhadap amalan hambanya dan penyempurnaan balasan terhadap amalan tersebut. Ya, mujazatullahil ibad bi a'malihim. Balasan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba dengan amalan-amalannya. Balasan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dengan amalan-amalannya. Dan penyempurnaan balasannya.
Mujazatullahil ibad bi'amalihim, balasan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba dengan amal yang telah mereka kerjakan, dan balasannya itu akan dan sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tawfiyatuhum jazaaha, dan kesempurnaan balasan bagi mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Sakit pahami ya? Nomor gangsal, anal jazaa'al ihsanil ihsanu. Bapak dan Ibu semua, balasan kebaikan ingkang kita kerjakan, ingkang kita lampahi adalah kebaikan juga. Ya, kebaikan yang kita kerjakan balasannya adalah kebaikan. Wajaza as-su'i bimislihi, dan balasan keburukan adalah semisalnya. Anal jaza al ihsanu wa jaza asu bimithlihi. Ini berarti Bapak dan sekalian, ini adalah perhatian buat kita semuanya. Mugi-mugi tansah angsal taufik saking Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir dulu. Kadang orang saking cepatnya media itu kan boten mikir nggih, ngirim medsos itu bagaimana Bapak Burhan? Mikir apa boten kadang? Boten kan nggih, kadang langsung mawon nggih. Langsung mawon boten wonten pikiran napa-napa ini baik napa boten niki dampaknya seperti apa boten. Tapi Allah Subhanahu wa taala kan mencatatnya, dan apabila kita berpikir kok ini baik dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala baik, maka balasannya adalah kebaikan. Dan khawatirnya kita mengeser sebuah keburukan atau fitnah. Ya, keburukan atau fitnah. Sekarang kan boten tabayun itu kan jarang dilakukan ya. Niki mengklarifikasi berita niki benar atau tidak itu terkadang tidak lakukan, mudah mengeser dulu, baru nanti kalau sudah ada sesuatu baru tabayun dan sebagainya. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, ini adalah kehati-hatian kita. Anal jaza al ihsan wa jaza asu bimislihi. Khawatirnya kalau yang kita share itu adalah berita tidak baik. Ini makanya balasannya adalah keburukan bagi kita sendiri. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala wonten surat An-Najm ayat 3 doso setunggal. Sebagaimana surat An-Najm ayat 31. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Wa ma fil ard liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu, untuk memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat keburukan. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan membalas orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikan. Ya. Artinya ada balasan tiang lampai sae nggih angsali sae, nak tiang lampai awan nggih angsal dosa. Faidah nomor 6. Anna man ahsana wajada jazaahu khairan wa man asaa wajada jazaahu syarran. Barang siapa yang berbuat baik akan mendapat balasan yang baik, dan barang siapa yang melakukan keburukan akan mendapat balasan keburukan. Hampir sama ya, faidah nomor gangsal nomor 6. Ana jaza al-ihsan wa jazasu bimislihi. Faedah nomor 6, anna man ahsana wajada jazaahu khairan wa man asaa wajada jazaahu syarran. Ya, artinya poin 5 dan 6, setiap amal kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengerjakan kebaikan akan mendapatkan kebaikan, dan siapa yang mengerjakan keburukan akan mendapatkan balasan keburukan dari Allah Subhanahu wa taala.
Poin nomor 7. Annaman ahsana fabitaufiqillah. Bapak dan Ibu sekalian, ini poin ingkang penting juga. Sesungguhnya siapa yang mendapatkan kebaikan, yang mengerjakan kebaikan, itu semua karena taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena taufik saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Anna man ahsana fabitaufiqillah. Sungguhnya siapa yang mengerjakan kebaikan itu berasal dari taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Boten karena kepintaran kita, boten karena kekayaan kita, boten karena pikiran kita, kecerdasan kita dan sebagainya. Murni saking taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyambung kali kalau ingin hati-hati dengan kita dakwah mungkin di media sosial ya, yang rentan kadang dengan sesuatu yang jauh dari keridhaan Allah, barangkali seperti itu ya. Kadang brandingnya kuat dan sebagainya ya. Karena kadang kita terlalu mengedepankan kepintaran kita, kecerdasan kita, tapi lupa dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa apa yang kita kerjakan kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jazaohu fadlun, dan balasannya adalah kemuliaan, keutamaan minallah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Falahul hamdu, maka baginya adalah pujian. Karena kita sudah mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dipahami ya, bahwa kebaikan kita berasal dari taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus sering berdoa dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Faidah nomor pinten? Nomor 8. Nomor 8. Annaman asa'a, sesungguhnya siapa yang mengerjakan keburukan, fala hujjatalahu 'ala Allah, maka tidak ada hujah, pembelaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Annaman asa'a fala hujjatalahu 'ala Allah, siapa yang mengerjakan keburukan tidak akan ada hujah baginya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sudah ya, Allah berikan penjelasan semuanya. Lailuha kanariya ya. Malamnya seperti siangnya, sudah jelas agama Islam ini ya. Wa masara ilaihi min syarri fa bisababi nafsihi, dan apabila dia kembali kepada keburukan, maka itu sebabnya karena dirinya sendiri, saking awake piyambak. Qala subhanahu wa ta'ala, ma asabaka min hasanatin faminallah, dan apa-apa yang menimpamu dari kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, dan apa-apa yang menimpamu dari keburukan itu datangnya dari diri kita sendiri. Wa arsalnaka illinnasi rasula, dan kami telah mengutusmu wahai Muhammad kepada manusia sebagai rasul. Wa kafa billahi syahidan, dan cukuplah Allah sebagai saksinya ya. Cukup Allah sebagai saksinya ya, bahwa tidak ada hujah lagi karena Allah Subhanahu wa ta'ala sampun nurunankan rasul ya sebagai penjelas di dalam agama ini. Wa ma sara ilaihi min syarri fa bisababi nafsihi, dan apa-apa yang berubah terhadapnya dari keburukan, maka itu sebabnya dari dirinya sendiri ya. Makanya seharusnya umat Islam niku umat ingkang tawadhu nggih. Nak saking hadis niki nggih,
Tawadu atau apa? Iya, tawadu ya, merendah, enggak banyak sombong ya. Karena apa? Karena meyakini bahwa dia banyak kesalahan, berarti dirinya banyak kekurangan. Ya. Tapi untuk mencapai level itu buatan gampil Bapak Ibu sekalian. Kalau ini pas pelatihan tentang niku, tentang kepala sekolah kalau tinggi. Kenapa kok banyak masalah antara atasan dengan bawahan, antara yayasan, kepala sekolah dengan guru? Kadang guru niku, kepala sekolah niku kan merasa ada kekuasaan ya. Gitu apa mboten? Nggih. Untuk menurunkan level dari atasan ke bawahan itu gampang apa mboten? Enggak mudah, nggih. Mboten gampil, nggih. Makanya sebenarnya kalau atasan itu mau ya levelnya mau menjejajarkan, menyamakan dengan bawahan, insya Allah ngobrolnya juga lebih nyaman, lebih enak. Ya, tapi terkadang susah seperti itu. Ya mungkin kita suami kadang juga ngeten ya. Kita merasa levelnya di atas istri. Untuk mendengarkan saja niku gampil apa mboten? Nah, kalau mboten gampil, nah kalau susah nggih. Jujur mawon niki nggih. Dengarkan niku istri mboten gampil nggih. Kadang nggih panas kupingnya. Nggih. Makane niku nggih. Nah, saking hadis niki kan mboten nggih. Wa ma sara ilaihi min syarri fa bi sababi nafsihi. Nggih. Apa-apa yang berubah kepadanya dari keburukan itu datangnya dari dirinya sendiri. Bapak Ibu sekalian, semami kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa kalau ngobrol itu bisa menyamakan ritme dengan yang diajak ngobrol itu lebih nyaman, nggih. Frekuensinya kan sama nggih. Itu insya Allah lebih nyaman. Kemarin makanya karena kalau dalam pelatihan itu guru itu curhatnya tentang kepala sekolah. Kalau kita mengadakan pelatihan kepala sekolah curhatnya tentang gurunya. Ini kan tidak buatan ketemu kan ya. Makanya harus ada yang merasa ya itu kesalahan kita dan sebagainya. Insyaallah cepat selesai. Wa masara ilaihi min syarri fa bi sababi nafsi. Kalau ada sesuatu yang berubah dari menjadi buruk itu datangnya dari dirinya sendiri. Wa qad akhbara subhanahu anna ahlal jannah yahmadunahu idza dakhaluha. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan bahwa penduduk surga akan memuji Allah Subhanahu wa taala tatkala memasukinya. Jenengan sedaya, kita sedaya menawi benjing Allah lebetaken swarga, nanti kita akan memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ya, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mugi Allah tansah maringi kemudahan untuk bisa masuk ke dalam surganya. Wa ana 'alan nari, dan sesungguhnya penghuni neraka ya'tarifuna bidunubihim, akan mengetahui keburukan-keburukannya, dosa-dosanya. Akan mengetahui dosa-dosanya. Qala subhanahu wa ta'ala an ahlil jannah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang penduduk surga, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Mereka berkata puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menunjuki kami ke surga ini. Seandainya bukan karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami tidak berada di atas petunjuk tersebut. Surat Al-A'raf nomor 43. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Al-A'raf nomor 43. Ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kita. Seandainya bukan dari petunjuk Allah, kita tidak akan mendapatkan petunjuk tersebut. Gimana, Bu? Al-A'raf nomor 43. Iya, Al-A'raf 43. Nanti dibuka piyambak ya. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan mereka penduduk surga berkata,
Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menunjuki kami untuk ke surga ini. Dan apabila itu bukan kami kami mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami tidak akan mendapatkan petunjuk tersebut. Mbak Adi, Pak Didi. Lanjutkan ya. Mugi-mugi rampung ya. Bahwa ngendikanipun ahli surga ya, ahli surga. Wa an ahlan nar ya'tarifuna bi dzunubihim qala subhanahu wa ta'ala ahlil jannah wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Al-A'raf nomor 43. Wa qala ahlin nar, dan penghuni surga, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang penghuni surga, fa'tarifu bidzambihim, dan mereka semua mengetahui tentang dosa-dosanya. Kita akan mengetahui segala yang kita kerjakan, baik yang kecil maupun yang besar. Fa'tarafu bidzambihim. Wa qala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu rabbana ghalabat alaina syi'watuna. Mereka berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya kejahatan telah mengalahkanku. Wa kunna qauman dhalin, sesungguhnya kami adalah kaum yang tersesat. Surat Al-Mu'minun ayat 106. Ini berarti penting buat kita semua Bapak Ibu sekalian untuk senantiasa minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan ke dalam surganya. Doaipun pripun? Doa supados masuk surga pripun? Nyuwun surga. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Mugi-mugi nggih jenengan sering maos mawon nggih, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maringi kemudahan untuk masuk surganya. Doa supaya dimudahkan hisabnya pripun? Allahumma ini asibni hisaban yasiran. Mungkin hisabnya mudah, kemudian masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Faedah salanjutipun nomor 9 nggih. Anna min balaghatil kalami, dan di antara keindahan ungkapan, keindahan pembicaraan, tasriha bil mahbubi al mamdudi. Bapak Ibu sekalian, salah satu keindahan adalah kita memperjelas sesuatu yang itu baik dan terpuji. Kalau itu baik dan terpuji, kita jelas. Artinya bicaranya itu lantang dan jelas. Wal ibhama fil makruhi, dan kita menyamarkan sesuatu yang tidak dicintai atau sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Menawi sae kita jelas-jelas, menawi ada sesuatu yang tidak baik kita ibham dalam ungkapannya. Misalnya, nak kamu bodoh kan mboten sekeca nggih. Nak kamu kurang harus belajar atau kurang pintar dan sebagainya. Itu lebih enak didengar. Liqaulihi, sebagaimana di dalam firman-Nya, wa faman wajada khairan, siapa yang mendapatkan kebaikan, wa man wajada ghaira dzalika, dan siapa yang mendapatkan selain itu. Kenapa kok mboten syarron? Karena ini termasuk balaghah. Ungkapannya supaya indah. Ketinggalan nak didengar itu sekeca pundi Bapak sekalian. Sekeca wa man wajada ghaira dzalika kan nggih. Ketimbang syarron, kok agak jelekit kadang atau gimana nggih. Makanya ini termasuk balaghah di dalam ungkapan, supaya kita lebih nyaman, dan penyampaian kata itu supaya sampai di dalam
hati orang atau yang diajak berbicara. Wa nadiruhu mata qadama fi hadisin niyah, dan kita bisa memperhatikan apa yang sudah kita lewati dari hadis tentang niat. Hadis niat berapun? Innamal a'malu binniyat, faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kan berbeda ya konteksnya yang pertama sama yang kedua pada bait yang kedua. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ada sedikit ini penyamaran dari sesuatu yang buruk supaya lebih mudah didengar dan lebih nyaman. Ya, berarti ya kita bisa memakainya di dalam kehidupan sehari-hari untuk supaya lebih memakai bahasa yang enak didengar bagi orang yang mendengarkannya. Bapak Ibu sekalian, kita kembali sedikit. Qalu rabbana ghalabat alaina siwatuna wa kunna qauman dhalin. Ya. Ini hadis jenengan saged maos wonten surat Al-Mu'minun nggih. Ini menawi jenengan wonten mushaf kados ngeten niki. Niki mboten promosi lho nggih, kula mboten satian. Niki mushaf saking pundi biasanipun? Nggih, saking Madinah nggih. Niki insyaallah bahasanipun lebih mendalam, lebih bisa kita cermati dengan baik nggih. Niki nak masalah yang menerjemahkan adalah orang-orang yang terdahulu Bapak Ibu sekalian. Insya Allah lebih apabila kita jenengan maos kemudian mentadaburinya, insya Allah bahasanya lebih kita dapatkan. Dan insya Allah untuk penyelewengan makna itu sedikit atau tidak ada mungkin ya. Ketimbang ya, Al-Quran terjemahan-terjemahan yang mungkin kita tidak ini ya. Hadis ya, surat Al-Mu'minun tadi yang ke-106 itu kaitannya dengan peristiwa pada hari kiamat nih. Niku saged njenengan waos wonten Al-Mu'minun saking ayat 101 sampai 114 Bapak Ibu sekalian. Ini 101 sampai 114. Bagaimana ya kita nanti di hari kiamat kelak. Dari 101 niki sampun ngeri Bapak Ibu sekalian ya. Fa idza nufikha fis sur fala ansaba bainahum yauma idin wala yatanasauna wala yatasaaluna. Apabila sangkakala ditiup maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu dan tidak ada pula mereka saling bertanya-tanya. Ya. Berarti hari kiamat kejadiannya sangat nih, dahsyat. Ya. Apalagi zaman sekarang aja kadang udah terasa nih. Kalau zaman dulu mungkin sesama saudara jauh itu masih saling mengunjungi nih. Tapi sekarang itu sudah mulai terasa putus nih. Namanya wonten Idul Fitri nih. Idul Fitri Pak Amin kali saniki benten apa mboten Pak Amin? Rasanipun. Pak Amin. Beda Pak Amin nggih. Kalau Idul Fitri zaman dulu kan terasa lebih kekeluargaannya lebih ya. Tapi kalau sekarang kan sudah mulai ya biasa saja ngoten ya. Itu di dunia ya, apalagi nanti di akhirat pada saat kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan saged maos ayat 101 sampai 114 berkaitan dengan peristiwa-peristiwa pada hari kiamat dan kedahsyatannya. Lanjut ya, wonten telas mangke. Faedah nomor 11. Jawazu tahadusil insan an nafsi bi sigatil ghaib
bolehnya bercerita, ya, orang itu bercerita tentang dirinya dengan bentuk atau dengan model kita memakai orang yang ketiga. Orang ketiga itu dia, mereka gitu ya. Itu orang ketiga. Ghaib berarti orang yang tidak ada. Liqaulihi faman wajada khairan falyahmadillaha. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan hendaklah memuji Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang berbicara itu siapa tadi? Siapa yang berbicara, Mas? Ini, faman wajada khairan falyahmadillaha. Itu siapa yang berbicara? Allah. Tapi kenapa Allah memakai nama Allah sendiri bukan falyahmadihi, ya? Tidaklah memakai dhamir ya mutakalim. Karena supaya itu lebih terasa. Ini lebih terasa. Wal udulu an, dan Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman faman wajada khairan falyahmadni, ya. Dan Allah tidak berfirman seperti itu. Akan tapi falyahmadillah, dan hendaklah memuji Allah Subhanahu wa taala. Fal udulu an dhamiril mutakallim ila an takuna sighatul lil ghaibi min babil ta'dimi. Bapak dan Ibu sekalian, kenapa memakai seperti itu? Karena tujuannya supaya ada pengagungan di dalamnya. Ada pengagungan di dalamnya. Contohnya pun seperti perkataan raja kepada kaumnya. Yaqulu lakumul mulku if'alu kada wa kada fahuwa ablagu mimma law qol. Bapak dan Ibu sekalian, kalau pemerintah itu menyatakan atau camat itu menyatakan lakukanlah seperti ini, artinya Bapak camat berkata lakukanlah seperti ini, itu lebih mudah diterima ketimbang saya memerintah seperti ini. Bisa dipahami ya? Artinya kan kadang ada memakai ungkapan Pak Camat, tapi kalau memakai saya itu terkadang tidak akan tersampai dengan baik. Maksudnya ngerti ya? Artinya perintah dari Bapak Bupati bahwa keputusan Bupati seperti ini itu lebih mudah dicerna dan lebih mudah tersampai ketimbang menurut perintah saya adalah seperti ini. Itu orang itu mendengarnya ini kan urusan kamu sendiri gitu ya, dan sebagainya. Tapi kalau memakai orang ketiga itu lebih tersampaikan. Fahuwa ablagu mimma law qala, dan itu lebih tersampaikan dibanding seandainya raja tersebut berkata aku lulakum, aku berkata untuk kalian if'alu kada wa kada, aku berkata kalian lakukanlah ini dan itu. Kadang ada sekat antara yang berbicara dengan yang diajak berbicara. Makanya terkadang kita memakai bahasa orang ketiga untuk pengagungan dan mudah tersampaikan. Faidah nomor 11. Nomor 11 nggih. Isbatul qaulillahi azza wa jalla wa hada katsirun minal fil Qur'anil Karim. Tetapnya perkataan Allah Subhanahu wa taala dan itu sangat banyak di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Wa huwa dalilun ala ma dhahaba ilaihi ahlus sunnah min anna kalamillah yakunu bisautin. Dan itu dalil dari pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa kalam Allah itu adalah berupa suara. Ini ngejar target karena seperti ini ya. Isbatul qaulillahi azza wa jalla, penetapan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza katsirun fil Qur'anil Karim, dan itu sangat banyak di dalam Al-Qur'anul Karim. Isbatul qauli lillah, penetapan ucapan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa hada katsirun fil Qur'anil Karim, dan itu sangat banyak di dalam Al-Qur'an. Wa huwa dalilun ala ma dhahaba ilaihi ahlus sunnah min anna kalamallah yakunu bisautin, dan itu sebagai dalil terhadap apa pendapatnya dari pendapat ahlus sunnah bahwa kalamullah itu adalah berupa suara.
Aqidatu ahlussunnah wal jamaah anna Allah yatakallamu bi kalami haqiqiyyun. Ini akidah ahlussunnah wal jamaah. Akidah ahlussunnah wal jamaah, imam siapa yang dipenjara kalau membantah bahwa firman Allah itu adalah Al-Qur'an adalah kalamullah? Imam Ahmad bin Hanbal nggih. Membantah bahwa Al-Qur'an adalah makhluk, ya. Sedangkan Imam Ahmad membela bahwa kalamullah, ya, Al-Qur'an adalah kalamullah. Sampai di penjara Bapak sekalian, ya. Sampai di penjara itu termasuk akidah kita bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan makhluk. Seandainya orang berpendapat bahwa Al-Qur'an itu makhluk, maka nanti akan banyak perubahan di dalam Al-Qur'an. Kan makhluk kan bisa dirubah, ya. Ada pembaruan dan sebagainya. Tapi kalau kita berkeyakinan bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah, berarti yang merubah, ya, tidak akan bisa dirubah kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqidatu ahlussunnah wal jamaah anna Allah yatakallamu bi kalamin haqiqiyyin. Akidah ahlussunnah wal jamaah bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan ucapan yang nyata, yang real. Mata syaa wa kaifa syaa, kapan itu terjadi dan bagaimana itu terjadi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un, dan Allah itu tidak sama seperti sesuatu. Wa anna kalamahu yusma'u wa yutla, dan sesungguhnya firman-Nya, perkataannya itu didengar dan dibicarakan, dibaca. Ghairu makhluqin, bukan makhluk. Wala bimisali kalamil makhluk, dan tidak serupa dengan omongan makhluknya. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud, darinya awal dan kepada Allah lah itu akan kembali. Ini berarti poinnya Bapak Ibu sekalian, firman Allah adalah kalamullah, ya. Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan makhluk, ya, bukan makhluk. Faedah terakhir, ya. Rasane rampung. Jawasul mubalaghati bil qawli, bolehnya kita memperindah bahasa kita Bapak sekalian, atau membesarkan ungkapan kita. Jawasul mubalaghati bil qawli, dengan ungkapan li qawlihi illa kama yanqusul mikhyat idza udkhilal bahra, kecuali seperti memasukkan, ya, jarum ke dalam lautan. Itu kan mubalaghah, ya. Jarum dimasukkan ke lautan. Kan loh, ini masalah kecil tapi kelihatannya besar, ya. Illa kama yanqusul mikhyat idza udkhilal bahra, kecuali seperti berkurangnya jarum dimasukkan ke dalam lautan. Itu kan apa, ya? Mubalaghah, berlebih-lebihan ngoten, ya. Tapi itu boleh, ya. Contohnya pun apa nak bahasa Jawi? Aku wis nuturi kok, ya, sampeyan lambe setumang kari Semerang. Setumang ini ono kados napa? Pak Triman mboten ngertos. Nggih, itu kan mubalaghah, nggih. Lambe setumang kari Semarang, ya enggak akan, nggih. Nah. Pak Surya ngertos? Oh enggak. Nggih. Itu ya ada, kan kadang kita memakai bahasa itu, ya, tapi untuk memperindah dan lebih menyampai kepada yang diajak bicara, memperbesarnya, ya. Keras kepala, ya, kepala batu dan sebagainya, itu kan, ya, mubalaghah. Wa hadalahu nadhirun kama fi qoulihi subhanahu wa ta'ala
Wa hada lahu nadirun kama fi qouli ta'ala, dan ini ada bukti dari firman Allah Subhanahu wa taala yang lain wonten surat Al-A'raf nomor 52. Ya. La tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Ya. Ini contohnya ya, permisalannya. Contoh saking Al-Qur'an, bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala juga kadang memakainya. Sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Kinten-kinten apa mboten, Pak? Unta masuk ke lubang. Nah, ini tapi Allah memakainya untuk mubalaghah, nggih, memperindahnya, dan supaya kita lebih perhatian dengan bahasa tersebut. Nggih. La tufattahu lahum abwabul samai wa la yadkhulunal jannah, tidak akan dibuka bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak akan masuk ke dalam surga hatta yalijal jamalu, sampai onta-onta itu masuk ke dalam lubang jarum. Surat Al-A'raf nomor 52 ayat 40. Niki hadis ya, firman Allah Subhanahu wa taala nomor 40. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samawati wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fis samil khiyat. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Ya, hadisnya seperti ya. Firman Allah Subhanahu wa taala wonten surat Al-A'raf nomor 52. Ya. Ini bahasa yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperindah dan ya lebih tersampaikan. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kita belajar bersama-sama pada malam hari ini. Insyaallah hadis ke-25 insyaallah pekan depan, okay. Hadis yang ke-24 menjelaskan faedah yang sangat banyak sekali Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama, bahwa kita merasa hamba yang sesat, maka minta petunjuklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama nggih, ya ibadi innakum ya ibadi kulukum dhalun ila man hadaituhu fastahduni ahdikum. Sesungguhnya kita semua adalah orang yang tersesat, maka minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor kali, ya ibadi kulukum ja'i ila man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, semua kalian adalah orang yang lapar, maka mintalah makan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sesungguhnya kalian semua adalah orang-orang yang telanjang kecuali yang aku beri pakaian, maka mintalah pakaian pada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang penting Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kedzaliman. Orang lebih baik membawa 70 dosa dengan Allah Subhanahu wa taala timbang membawa kedzaliman dengan sesama manusia. Dosa lebih mudah diampuni dengan Allah Subhanahu wa taala ketimbang dengan sesama manusia. Makanya kita harus hati-hati dengan kedzaliman yang sudah kita kerjakan dan sesuatu yang mendatangkan kedzaliman. Dan hadis ini sangat agung sekali, yang mana membawa kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha segala-galanya. Sekecil apapun ya, semoga kita dimudahkan untuk senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah berada di jalan kebenaran sampai kita meninggal dunia dan menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin kita semua dimasukkan ke dalam surganya oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم